Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Josgrab Nurseri. Pada video kali ini saya akan membagikan tips bagaimana cara menyatukan pohon anggur hasil grafting yang sudah cukup lama dengan metode sambung sisip. Jadi pada judul video kali ini adalah cara menyatukan kambium antara rostok dan entres yang dulu kita sambungkan dengan metode sambung sisip seperti ini. Ini ya. Jadi ini adalah rostoknya. Dulu kita sambung sisip di sebelah sini. Jadi ini akan seperti ini jika tidak kita buang. Nah, bagaimana cara menyatukan agar kambium ini bersatu dengan rostok? Seperti ini. Jadi kita harus membuangnya. Nih, seperti ini. Supaya dia bisa menyatu. Kita harus buang ini, karena ini akan mengganggu bertemunya kambium skion atau rostok yang dulu kita sambungkan dengan rostoknya. Nah, setelah ini seperti ini. Sebentar dulu. Nih, kering dia. Nah, setelah kita buang sampai bawah, yang kering kita buang. Rostok yang dulu kita gunakan untuk atau batang bawahnya yang dulu yang sebelah samping kering. Jadi kita harus buang supaya kambiumnya nanti menyatu. Setelah kita buang nanti akan menyatu. Kalau tidak kita buang, dia tidak bisa menyatu. Ini kita buang ya. Jadi harus kita buang supaya menyatu. Dan ini yang sudah kita buang dulu. Ini ya. Dengan proses yang sama, ini masih tersisa juga nih. Sedikit yang masih kering. Nih. Nah, setelah kita buang, dia akan menyatu. Nah, seperti ini. Jadi kambiumnya bertemu. Karena rostok, batang rostok yang sudah kering kita buang. Dan dia akhirnya menyatu sempurna antara batang bawah dengan batang atas. Sama juga seperti ini. Nih, ini yang dulu sudah kita buang. Ini sisanya. Menyatu kan? Jadi batang bawahnya itu kalau hasil sambung sisip biasanya menyisakan batang kering di sebelah samping rostok lama. Ini juga, ini yang sudah kita buang dan ini sudah menyatu sempurna. Tidak terlihat ya antara batang bawah dengan entres yang dulu kita sambungkan hasil grafting dengan metode sambung sisip. Jadi sambung sisip juga bagus asalkan kita tahu caranya. Ketika tanaman sudah dewasa, kita harus membuang batang yang kering. Contohnya seperti ini. Nih, saya kasih contoh lagi. Ini penampakannya. Ini tidak bisa menyatu, jadi kita harus buang karena ini kering. Seperti ini. Nah, itu terlihat ya, kering. Jadi kita harus buang cabang yang kering ini. Nanti biar kambiumnya bertemu. Tuh, rostok yang lama kering ya. Jadi kita harus buang cabang yang kering ini atau batang yang kering. Sama, ini juga masih tersisa jejaknya karena ini hasil sambung sisip. Jadi kita harus buang karena ini nggak bisa menyatu. Kalau nggak kita buang, kambiumnya nggak bisa bertemu. Ini agak sulit karena tangannya satu mengambil gambar ya, pegang kamera, jadi agak susah. Tapi intinya gini, teman-teman harus membuang sisa rostok yang kering. Nih, seperti ini juga. Nih, kita harus membuangnya supaya menyatu.
karena kalau tidak kita buang nanti dia tidak akan menyatu. Ini yang sudah kita buang ini dulunya ya, ini masih sedikit belum kita buang, menyatu juga. Jadi kalau hasil sambung sisip itu rostoknya akan kering di sebelah seperti ini semuanya tuh. Jadi kita harus membuangnya cabang yang kering ini gini, supaya apa? Supaya kambiumnya bersatu. Nih, terlihat meskipun batangnya sudah besar, dia tidak akan bisa menyatu kalau tidak kita buang nih. Ini kering. Nanti setelah kita buang, harusnya ini pakai obeng ya, lebih gampang, atau pakai pisau. Jadi nanti dia akan menyatu kalau kita buang. Contohnya seperti ini dulu yang sudah kita buang. Ini dia menyatu sempurna. Nih, ini hasil sambung sisip juga. Nih, sudah tidak terlihat karena kita buang batang yang rostok yang kering di sebelah samping. Ini yang belum kita buang. Tuh, seperti ini. Jadi ini harus kita buang untuk menyatukan kambiumnya. Jadi kita harus buang ini. Itu ya. Sekian dulu. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi bagi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.